Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Ritonga, mahasiswi dari kelas Matematika 3 dengan NIM 0703223056. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah proses stokastik dengan judul Forecasting Laju Inflasi Indonesia menggunakan rantai Markov. Berikut ini adalah identitas jurnal yang saya gunakan sebagai sumber utama. Jurnal ini ditulis oleh Joko Riano, Kristina Puji Astuti, dan Aina Latifah Riana Putri. Berafiliasi dengan Universitas Trisakti dan Universitas Negeri Semarang. Jurnal ini dipublikasikan pada Jurnal Sains Matematika dan Statistika atau JSMS. Sekarang kita masuk ke latar belakang penelitian. Inflasi adalah indikator yang penting yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, dan menyulitkan pelaku usaha dalam membuat perencanaan. Karena perubahan inflasi dari tahun ke tahun bersifat acak, diperlukan metode analisis yang mampu memodelkan perpindahan kondisi inflasi tersebut. Rantai Markov digunakan karena dapat menggambarkan peluang perpindahan inflasi dari kategori rendah, sedang, hingga tinggi. Dengan menggunakan data inflasi Indonesia tahun 1969 sampai tahun 2020, penelitian ini bertujuan memprediksi kondisi inflasi jangka panjang melalui distribusi stasioner. Hasil prediksi ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusun kebijakan ekonomi di masa depan. Berikut adalah beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, memprediksi laju inflasi Indonesia pada tahun-tahun mendatang menggunakan metode rantai Markov. Yang kedua, mengkelompokkan tingkat inflasi ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan data historis tahun 1969 sampai tahun 2020 ke dalam 3 state. Yang ketiga, menghitung peluang transisi antar kategori inflasi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang keempat, menentukan distribusi stasioner, yaitu peluang jangka panjang dari masing-masing kategori inflasi. Sebelum masuk ke hasil perhitungan, kita melihat dulu teori dasar rantai Markov. Rantai Markov adalah salah satu bentuk proses stokastik dengan ciri utama sifat Markov, yaitu keadaan di mana masa depan hanya tergantung pada keadaan saat ini, bukan keadaan sebelumnya. Hal ini dirumuskan sebagai PXT tambah 1 sama dengan J, di mana XT sama dengan I, yang disebut peluang transisi dari state I ke state J. Selanjutnya, matriks peluang transisi. Peluang transisi antar kategori inflasi disusun dalam bentuk matriks P sama dengan matriks PIJ dengan syarat PIJ lebih besar sama dengan 0. Sigma J PIJ sama dengan 1. Matriks ini menggambarkan pola perpindahan inflasi dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ada beberapa konsep penting dalam rantai Markov. Probabilitas transisi N langkah. Probabilitas perpindahan dari keadaan I ke J dalam N tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut. PIJ pangkat N dan diperoleh dengan menghitung pangkat ke N dari matriks transisi P pangkat N. Kriteria ergodik. Suatu rantai Markov disebut ergodik apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, irreducible. Semua state dapat saling dicapai. Kedua, aperiodic, tidak terjebak dalam siklus tertentu. Yang ketiga, positif recurrent. Suatu state akan kembali terjadi dalam jumlah angka yang terbatas. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka rantai Markov akan konvergen menuju distribusi stasioner. Distribusi stasioner adalah vektor peluang yang tidak berubah lagi meskipun matriks transisi dinaikkan ke pangkat tak hingga. Rumusnya V sama dengan V kali P. Penelitian ini membagi inflasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, state 0, inflasi rendah. Kenaikan harga di bawah 10% per tahun, menunjukkan kondisi ekonomi stabil. Yang kedua, state 1, inflasi sedang. Kenaikan harga 10% hingga 30% per tahun, menggambarkan adanya tekanan harga yang mulai meningkat. Dan yang terakhir, state 2, inflasi tinggi. Kenaikan harga 30% sampai 10% per tahun.
berdampak pada penurunan daya beli dan ketidakstabilan ekonomi. Berikut data yang digunakan dalam penelitian. Data diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu data inflasi Indonesia dari tahun 1969 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh jumlah transisi dari keadaan I ke keadaan J. Yang pertama, dari transisi rendah ke rendah, total ada 29 transisi. Dari transisi rendah ke sedang, ada 7 transisi. Dan dari transisi rendah ke tinggi tidak pernah terjadi, jadi totalnya ada 0. Dari transisi sedang ke transisi rendah sebanyak 6 transisi. Dari transisi sedang ke transisi sedang sebanyak 5 transisi. Dan transisi sedang ke transisi tinggi sebanyak 2 transisi. Selanjutnya, transisi tinggi ke transisi rendah sebanyak 1 transisi. Dari transisi tinggi ke transisi sedang sebanyak 1 transisi, dan transisi tinggi ke transisi tinggi tidak pernah terjadi. Total ada 0 transisi. Berikut adalah hasil perhitungan peluang transisi antar state. Setiap perpindahan inflasi dari satu tahun ke tahun berikutnya dihitung sebagai transisi. Hasil perhitungan jumlah transisi dapat dilihat pada tabel tersebut, di mana state rendah ke rendah sebanyak 29, state rendah ke sedang sebanyak 7, state rendah ke tinggi sebanyak 0, dan state sedang ke rendah sebanyak 6, state sedang ke sedang sebanyak 5, dan state sedang ke tinggi sebanyak 2. Dan yang terakhir, state tinggi ke rendah sebanyak 1, state tinggi ke sedang sebanyak 1, dan state tinggi ke tinggi sebanyak 0. Dari tabel sebelumnya diperoleh matriks peluang transisi berikut. P sama dengan matriks PIJ sama dengan matriks P00, P01, P02, P10, P11, P12, P20, P21, P22 sama dengan matriks 0,806, 0,194, 0, 0,461, 0,385, 0,154, 0,5, 0,50 sama dengan A. 29/36 itu didapat dari tabel sebelumnya, di mana state rendah ke rendah itu sebanyak 29, dan jumlah dari keseluruhan state rendah itu ada 36. Dan seterusnya juga sama seperti itu, dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Setelah matriks transisi diperoleh, dilakukan uji ergodik. Hasil analisis menunjukkan bahwa matriks transisi memenuhi 3 syarat ergodik, sehingga memiliki distribusi stasioner. Distribusi jangka panjang inflasi adalah inflasi rendah sebanyak 70,6%, inflasi sedang sebanyak 25,5%, dan inflasi tinggi sebanyak 3,9%. Artinya, di masa depan inflasi Indonesia cenderung stabil pada kategori rendah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa matriks peluang transisi dari inflasi di Indonesia adalah A sama dengan matriks 0,806, 0,194, 0, 0,461, 0,385, 0,154, 0,5, 0,50. Analisis rantai Markov menunjukkan bahwa inflasi Indonesia paling sering berada pada kategori rendah dan cenderung stabil. Model terbukti ergodik sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi jangka panjang. Distribusi stasioner menunjukkan bahwa inflasi rendah memiliki peluang terbesar, yaitu 70,6%, sehingga kondisi inflasi Indonesia diperkirakan tetap stabil pada masa mendatang. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.